Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tiga materi. Yang pertama adalah konsep dasar pediatri, jenis penyakit pada anak, dan nutrisi dan malnutrisi. Perkenalkan, nama saya Sumaya, jurusan Pendidikan Luar Biasa, FPL tahun 2025. Izin share screen teman-teman semua. Konsep dasar pediatri. Definisi dan ruang lingkup. Pediatri itu sendiri adalah cabang kedokteran yang menangani diagnosis, pengobatan, dan pencegahan kondisi anak, termasuk neonatus hingga remaja. Prinsip utama orientasi pada keluarga untuk mencegah trauma dengan tujuan menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan status gizi. Paradigma mencakup anak, keluarga, lingkungan, serta spektrum sehat sampai sakit. Kebutuhan dasar anak itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada asuh, ASI, dan ASA. Asuh itu sendiri itu adalah nutrisi, perlindungan fisik. ASI itu adalah kasih sayang emosional, dan ASA adalah stimulasi perkembangan. Optimalisasi ketiga ini mendukung milestone seperti motorik, bahasa, dan sosial emosional sesuai usia anak. Intervensi dini mencegah stunting dan penyakit menular. Prinsip dan peran. FCC atau Family Center Care mengakui keluarga menjadi konstanta dengan perawat atau dokter sebagai advokat, edukator, dan kolaborator bagi keluarga tersebut. Teknik automatic care menimbulkan nyeri dan perpisahan orang tua. Tujuannya adalah capai potensi tertinggi anak dalam konteks keluarga. Baik, kita akan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit pada anak. Jenis-jenis penyakit pada anak. Penyakit pada anak umumnya dibagi menjadi infeksi akut, kronis, dan kondisi bawaan dengan infeksi saluran pernafasan serta pencernaan. Penyakit tersebut sering dialami oleh negara Indonesia karena imunitasnya rendah. Penyakit infeksi umum. Penyakit infeksi umum itu biasanya adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA seperti flu, bronkiolitis, dan pneumonia. Penyakit tersebut mendominasi. Penyebabnya adalah virus seperti RSV atau influenza. Gejalanya antara lain batuk, pilek, dan demam. Penyakit yang banyak terinfeksi itu adalah penyakit kulit yang menular seperti cacar air, HFMD, flu Singapura, serta diare rotavirus sering menyerang balita di bawah umur 5 tahun. Kondisi kronis lainnya seperti asma, eksim, serta infeksi telinga atau tenggorokan rentan kambuh akibat alergi atau paparan polusi. Kondisi serius seperti batuk rejan, disentri, atau bronkopneumonia memerlukan intervensi cepat untuk cegah dehidrasi dan komplikasi. Pencegahan dasar yang dapat dilakukan oleh semua orang adalah imunisasi lengkap, cuci tangan, nutrisi baik, dan screening dini kurangi risiko hingga 80%. Pada anak berkebutuhan khusus seperti autisme atau disabilitas, konsultasi pediatri rutin optimalisasi tumbuh kembang anak. Demikianlah presentasi saya pada materi jenis-jenis penyakit anak. Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu nutrisi dan malnutrisi. Apakah apakah nampak semuanya?
Nutrisi dan malnutrisi. Nutrisi dan malnutrisi. Nutrisi anak mendukung pertumbuhan optimal, fungsi imun, dan perkembangan kognitif, sementara malnutrisi menyebabkan stunting, wasting, atau obesitas yang menghambat milestone pada anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan nutrisi dasar anak itu biasanya anak membutuhkan karbohidrat kompleks seperti nasi, ubi sebagai sumber energi utama, serta protein hewani atau nabati yang biasanya didapati pada ikan, telur, tempe untuk pembentukan jaringan, lemak sehat seperti minyak zaitun atau kacang-kacangan, serta vitamin atau mineral, zat besi dari sayur hijau sesuai usia. Nah, biasa-biasanya tuh ahli gizi itu merekomendasikan porsi terbesar itu adalah karbohidrat di dasar, diikuti oleh sayur buah, protein, dan lemak untuk mencegah defisiensi. Jenis-jenis malnutrisi. Malnutrisi akut atau biasa disebut wasting muncul dari kekurangan kalori atau protein menyebabkan berat badan rendah. Kronis stunting akibat defisiensi berkepanjangan yang ganggu tinggi badan dan IQ anak. Overnutrisi berujung obesitas dari asupan lemak atau gula berlebih. Rentan diabetes tipe 2 pada anak balita. Pencegahan dan intervensi. Biasanya dilakukan 3 kali makan utama plus camilan bergizi, imbangi dengan ASI atau PASI untuk bayi, dan screening atau pometri rutin pada anak disabilitas seperti autisme untuk deteksi dini. Kolaborasi keluarga pendidik tingkatkan kepatuhan gizi seimbang. Demikianlah presentasi saya pada ketiga materi tersebut. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.